Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpah-limpahnya kita dapat berkumpul dalam acara muhadharah ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Salawat serta salam kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yakni Adinul Islam As-Siratal Mustaqim. Yang terhormat Ustadz dan Asatidz Pondok Pesantren Nailul Hamam, dan yang kami banggakan para santriwan Pondok Pesantren Nailul Hamam. Saya sebagai MC akan membacakan susunan acara berikut ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga kultum, yang keempat doa, dan yang terakhir adalah penutup. Acara yang pertama yakni pembukaan. Marilah kita buka acara muhadharah ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Ken. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yaftaril kadhiba alladziina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadhibun. Ma kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil imani walakin man syara'a bil kufri sadran fa 'alaihim ghadabun minallah wa lahum 'adzabun 'adzim. Dzalika bi annahum mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirati wa anna Allaha la yahdil qaumal kafirin. Ulaika alladziina taba'a Allahu 'ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa ulaika humul ghafilun. Sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong. Barang siapa yang kafir kepada Allah setelah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dan beriman, dia tidak berdosa. Tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya, dan mereka akan mendapat azab yang besar. Yang demikian itu disebabkan karena mereka lebih mencintai kehidupan di dunia daripada akhirat, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Mereka itulah orang yang hati, pendengaran dan penglihatannya telah dikunci oleh Allah. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yakni menyampaikan kultum yang akan dibacakan oleh saudara Farah. Waktu dan
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dinil kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama bertekad untuk selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menambahkan nikmat yang sangat banyak kepada diri kita yang tidak kita sadari terhadap kehidupan. Lalu salawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang telah menunjukkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Masyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan menyampaikan kultum yang berjudul Munafik dengan Kehidupan. Munafik adalah kata yang sangat sering kita dengar, terutama bagi seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Esa yang membolak-balikkan hati seorang manusia. Munafik artinya berpura-pura percaya atau sebagainya kepada agama, orang lain maupun diri sendiri dan sebagainya. Dalam hadis riwayat Bukhari dijelaskan, ayatul munafiki salatun, idza hadatsa kadaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Yang artinya tanda-tanda orang munafik ada 3. Yang pertama, jika ia berkata, ia berbohong. Yang kedua, jika ia berjanji, maka ia berdusta. Dan jika ia menerima amanat, ia berkhianat. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu tentang hadis tersebut. Yang pertama, jika ia berkata, maka ia berbohong. Berbohong adalah suatu sifat yang sudah sangat sering ataupun hampir setiap hari kita dengar dari orang lain maupun diri kita sendiri. Bahkan kita juga sering mengalaminya. Sifat bohong adalah salah satu sifat yang tidak disukai oleh Allah hingga dilaknat oleh Allah. Dijelaskan dalam surat Al-Munafiqun ayat 1 yang berbunyi, idza ja'al munafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah wallahu ya'lamu innaka rasulullah wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Yang artinya, apabila orang-orang munafik datang kepadamu ya Nabi Muhammad, mereka berkata, kami mengakui bahwa engkau adalah Rasul Allah dan Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar Rasulnya, dan Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu benar-benar berdusta. Dalam hal ini bisa disebutkan bahwa orang yang munafik salah satunya adalah orang yang jika ia berkata, ia akan berbohong. Bisa dijelaskan bahwa orang munafik hanya mengatakan dalam lisannya saja, tidak mengatakan dalam hatinya. Dalam kehidupan banyak sekali contoh orang munafik. Contohnya Islam KTP yang sering kita dengar. Islam KTP bertuliskan bahwa orang itu merupakan agama Islam, mengikuti agama Islam dan mempercayai agama Islam. Tapi apa yang dilakukannya? Dia
melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya dilakukan oleh orang Islam ataupun orang mukmin. Ia sering meninggalkan sholat, ia sering melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah salah satu dari contoh orang munafik, yaitu ia berkata tapi ia berdusta ataupun berbohong. Yang kedua, jika ia berjanji maka ia akan berdusta. Yang artinya jika seseorang berjanji maka ia tidak akan menepati janjinya. Dijelaskan bahwa berjanji ia akan berdusta. Jangan suka memberikan janji kepada orang lain jika kalian tidak bisa menepatinya. Ucapkan saja insya Allah saya akan menemuimu, ataupun insya Allah saya akan datang ke rumahmu. Itu bukanlah sesuatu yang harus kalian janjikan. Jika kalian berjanji maka kalian harus benar-benar menepati itu. Jika tidak maka akan berakibat kepada diri kita sendiri, seperti dijauhi oleh orang lain, lalu kurangnya kepercayaan orang lain terhadap diri kita sendiri, bisa menimbulkan pertengkaran dan keributan antara diri kita dengan orang lain, menimbulkan rasa bersalah terhadap diri kita sendiri, dan selalu muncul perasaan bersalah kepada orang lain. Lalu yang terakhir yakni tunaikanlah amanat pada yang memberikan amanat dan janganlah kalian mengkhianatinya. Maksudnya, jika kalian diberi amanat ataupun diberi perintah ataupun diberi kepercayaan, maka laksanakanlah itu sebaik-baiknya. Karena ada hadis yang menyebutkan bahwa tunaikanlah amanat pada yang memberikan amanat kepadamu, dan janganlah berlaku khianat pada orang-orang yang mengkhianatimu. Hadis riwayat Tirmizi dan hadis riwayat Abu Daud. Pada zaman Rasulullah juga pernah ada orang yang melakukan perkhianatan seperti itu. Bisa dikatakan pula ia termasuk golongan orang yang munafik. Kaum munafik ini sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Bahkan zaman sekarang pun tak luput dari golongan-golongan orang yang munafik. Dikisahkan orang-orang munafik bernama Abdullah bin Ubay ini menebarkan propaganda dan api kebencian terhadap kaum muhajirin penduduk Mekah yang berhijrah di hadapan kelompoknya. Kata Abdullah bin Ubay, kaum muhajirin telah membenci penduduk Madinah dan banyak dari mereka yang bermukim di kota Madinah. Dia menghasut dan tak henti menebar dusta. Perkataan Abdullah bin Ubay itu didengar oleh Zaid bin Arqam. Zaid kemudian menyampaikan kabar itu kepada pamannya, dan kabar tersebut sampai ke telinga Nabi Muhammad SAW. Saat itu Rasulullah menanggapinya dengan sangat bijaksana. Beliau tidak memerintahkan untuk membunuhnya, bahkan beliau memperlakukan dengan sangat baik. Kita akan bergaul baik dengannya selama dia masih hidup bersama kita, ucap Rasulullah SAW. Tak berapa lama Abdullah bin Ubay menemui Rasulullah dan mengatakan bahwa ia berkata demikian membela dirinya. Kebohongan pentolan munafik ini baru ketahuan setelah Rasulullah menerima wahyu surat Al-Munafikun ayat 8-10. Beberapa hari kemudian tokoh munafik Abdullah bin Ubay sakit perut lalu mati terhina. Untuk diketahui, kemunafikan yang ditebar oleh Abdullah bin Ubay ini membuat sekitar 300 orang munafik yang ikut jihad saat perang Uhud membelot dan tidak jadi ikut perang Uhud. Hingga mereka mengatakan, jangan kalian berangkat perang dalam udara panas. Kemudian ia menyebarkan fitnah keji kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang telah melakukan serong dengan Sofwan hadis Al-Ifki, berkonspirasi untuk membunuh Nabi Muhammad SAW dalam perang Zatu Riqa dan lainnya. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Jika ada kesalahan dalam perkataan ataupun kalimat, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yakni penyampaian doa yang akan dibacakan oleh Ananda Rito. Waktu terlambat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita tundukkan kepala sejenak seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya acara yang kelima atau yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara muhadharah ini dengan bacaan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.